Bercerita dengan canda, bercengkrama dengan tanya. Di podcast Suka Nanya. Oke. Yo, What's up bro? Gimana What's up, kabarnya? What's up, Bray? What's up, Bray? Udah. jadi sudah lama kita tidak bertatap muka sekarang. Oh iya, sebelumnya mau ini dulu kan kemarin episode kemarin lu nggak ada. Oh gitu, oh iya, Iya. nggak Sekarang kan bisa hadir ya. Oke, alhamdulillah. Ya, tadi gimana tadi? Bre. Oh iya, Bre, ya lupa. Oke. Bre. Selamat malam para pendengar Potsuna semuanya. Di sini kita di episode yang kedua ya. Episode kedua, ini episode kedua. Di episode kita yang kedua ini kita akan membahas banyak tentang Membahas kopi ya. tentang Kopi ya. dan Ya kebetulan ada kita mendatangi narasumber. Iya. Salah satu narasumber yang ibaratnya apa ya disebutnya menekuni dalam dunia perkopian. Dan sebenarnya sudah ramai dan Iya. ini bukan hal yang tabu gitu. Iya. Cuman kita tetap mengulik dan berbagi, Iya, ingin mengangkat khususnya kepada pendengar Potsuna Iya. semua. Betul. Gimana? Betul sekali. Oke. Mungkin Gak usah banyak Gak usah banyak basa-basi lagi. karena kita sembari menuntut Iya. ilmu juga di sini. Bareng-bareng lah. Bareng-bareng Potsuna semua ya. Oke, langsung kita panggilkan Narasumber kita. sumber kita. Oke, Bre. Oke, Bre. Sekarang kita udah kedatangan narasumber. Nah, tentunya narasumber kita yang tentunya kita datang langsung ke lokasi rumahnya sekaligus warung kopi. Oke. Ya Om bisa apa? Oh iya, kita kenalkan dulu ya. Potsuna. Oh ya, nama saya Teni Supardi. Karena udah ada warung kopi Manglau, jadi sebutnya Teni Manglau. Oh, Manglau. Jadi udah seantero sudah tahu. Manglau ya, teman-teman. Bre Potsuna. Kita sekarang ada di Cafe Manglau. Untuk nanti alamatnya, lokasinya nanti di akhir kita kasih tahu ya. Share ya. Oke. Untuk lanjut ke sharing-sharing nih mungkin Iya. Kita tentang mau lebih mendalami tentang ilmu lah sedikit. Kita mau menggali ilmu dari Om Teni nih. Dan Perihal perkopian. perkopian tentunya. Untuk pertanyaan pertama paling ini Om, cerita dong Om asal muasal Om Teni suka Iya. kopi itu gimana gitu? Terjun langsung ke mulai. Oh ya, awalnya memang pengopi, tapi dulu bukan kopi bener gitu. Oh, kopi warung. Kopi-kopian. Oh, kopi-kopian. Oh, kopi-kopian. Awalnya. Sekarang karena memang dulu kerjanya menghabiskan kerjanya di komputer, jadi kadang makan, kalau istirahat yang ngopi, rokok, jadi kadang mahnya Oh, sini beberapa tahun lalu sudah lama sebenarnya. Ada yang saya kasih tahu coba menggali, cari tahu bagaimana tentang kopi yang benar gitu. oh Kopi itu yang sebelumnya sehat. kopi-kopian itu Kopi-kopian. yang menyebabkan sakit itu. Betul. Iya, Belakang iya. kuat lagi Iya. minum yang itu yang saset. Nggak usah sebut lah ya. Yang itu. Oke. Oh, gitu awalnya. Jadi ya ternyata setelah saya tahu bahwa kopi asli itu memang lebih menyehatkan daripada menjadi akibat buruk terhadap kesehatan, Iya. Oke. maka saya lebih tertarik lagi untuk belajar. Ini memang sih kalau misalkan kopi-kopi kopi-kopi ya saset kayak gitu asam lambung suka naik kalau kebanyakan tuh. Kalau kopi kayak gini kan Iya. nggak ngerasa apa malah Saya malah jadi juga sehat kabar gitu. itu sih tentang perihal itu. Iya. Oke. Jadi itu ya. Awalnya Awalnya dari situ. Oke. Jadi,
dari kesehatan. Ya, dari kesehatan. Jadi untuk pendengar Potsuna, Ya. nah, informasi penting itu ya. Hati-hati. Sayangi lambung Anda. Nah, oke selanjutnya nih. Bener. Oke, Bre. selanjutnya. Selanjutnya. Bedanya Om nih, ada bedanya Robusta sama Arabica. Nah, Apa Om? Terus cara mengetahuinya gimana ya bedanya Arabica sama Robusta? Kan udah kebanyakan nih kalau di kafe-kafe tuh mau Arabica, mau Robusta. Nah, bedanya tuh apa, apakah dari terlihat dari bisa Dari mananya dilihatnya lah gitu. Ya. Jadi Bisa kopi dijelaskan? itu ada beberapa varietas gitu kan. Varietas. Seperti halnya buah-buahan gitu kan. Buah mangga, ada mangga gedong, mangga oh hijau, iya. mangga apalagi banyak kan. Ya. Begitu juga dengan kopi. Jadi kopi itu ada beberapa varietas. Kalau umumnya di dunia itu yang saya tahu itu ada 4 varietas. Oh, ada 4 yang varietas. saya tahu ya. 4 varietas inti ya. Jadi satu Liberica, ada Excelsa, ada Robusta, ada Arabica. Nah, gitu. Wow. Ternyata ada 4 bukan 2. Nah, tuh dari 4 itu masih satu persatunya masih banyak turunannya banyak. Oh. Jadi ada yang hasil silangan dan lain-lain sehingga menghasilkan varietas-varietas baru. Seperti halnya Arabica aja. Ya. Ada Typica, ada Bourbon dan lain-lain. Ada Sigara Rutang kalau di Indonesia. Wow. Ada apa lagi? Ateng, Aceh Tengah. Oh. Bergantung kopi itu disilang atau ditumbuh Kalau di daerah mana gitu. dataran itu mempengaruhi nggak Om? Pengaruh di kopi itu pengaruh. Seperti halnya tanaman-tanaman lain termasuk kopi. Jadi masuk lagi ke tadi bedanya Arabica dan Nah, Robusta. beda sama Robusta Iya. itu. Jadi kalau di segi rasa itu Robusta lebih cenderung ke bodinya kalau di istilah kopi, yaitu bodinya menerangkan tentang rasa pahitnya. Nah, Robusta itu rasa pahitnya itu lebih. Jadi lebih pahit. Berarti yang lebih pahit itu mana? Robusta atau Arabica itu? Robusta. Nah, Arabica itu lebih kaya rasa. Ya, seperti hanya ada rasa dasarnya yaitu ada acidity dan ada body. Body itu menerangkan tentang rasa pahitnya, acidity itu menerangkan tentang rasa asamnya. Iya, ini dalam banget itu. Berarti Arabica lebih Lebih kayak ya. Oh. Nah, kalau bicara kopi tentunya bicara kafein ya. Ya, Ya, kafein. Kafein. Maka di Robusta itu lebih kafeinnya lebih tinggi. Oh, Robusta. Betul. Arabica lebih rendah. Arabica lebih low kafein. Makanya kalau kopi yang identik dengan bikin begadang itu ya kafein tinggi. Oh, Robusta tentunya. Kalau begadang ya cocoknya Robusta. Nah, pagi itu cocoknya Robusta karena secara seperti halnya kita ketahui bahwa minuman-minuman energi itu yang kita baca ingredientnya pasti kafeinnya Kafein. tinggi. Nah di kopi itu yang kafeinnya tinggi ada di Robusta. Oh, ada Robusta. Gitu teman-teman. Potsuna. Nah kemudian Teman-teman Robusta. masih ada lagi ya. Kemudian iya. kalau dilihat dari kebunnya ada pohon kopi, bedanya Arabica Nah, sama Robusta itu dari bentuk pohon dia lebih besar Robusta. Robusta lebih besar. Daunnya lebih lebar, lebih besar dari Arabica. Kemudian ada bentuk ke buahnya itu kadang ada lebih kecil dari Arabica, ada yang lebih besar dari Arabica. Nah, gundukan buahnya kan buah kopi itu Iya. bergunduk-gunduk gitu. Iya, Itu iya. Robusta dia lebih padat gundukan buahnya. Berarti Robusta kalau dari segi apa ya buah itu lebih mendominasi Betul. kan? Lebih banyak lebih banyak gitu. Daun tumbuhan Iya. pohonnya juga lebih besar. Gitu. Nah, kalau yang tadi yang dua tuh agak penasaran juga tadi tuh Arabica, Robusta terus Liberica, Liberica. Excelsa. Nah, kalau yang itu
maksudnya bisa ada di Indonesia? Sudah ada yang Sudah ada. Oh, tapi memang jarang gitu. Atau masih jarang. Karena itu pada umumnya tumbuh lebih banyak dibudidayakan di daerah Afrika. Afrika atau Latin biasanya. Tapi kalau misalnya ditanam di Indo masuk kok. Ya? Kalau ditanam di Indonesia masuk. Masih. Apa sih yang nggak tumbuh di Indonesia? Segala bisa tumbuh di Itu kita. angkat dewi tanaman terlampau. Betul. Oke. Baik. Om pengen tahu dong Om, kenapa kopi bisa sengetren ini Om? Kopi. Kalau saya yang jualan kopi, alhamdulillah ya. Karena memang makin kesini itu tingkat apa ya bilangnya kesadaran masyarakat Indonesia itu lebih sadar bahwa yang biasa diminum kopi penting itu memang ketika dilihat komposisinya Banyak campuran ya. sebetulnya jujur Iya sih, jujur cuman cuma kita aja yang jarang baca. jadi lebih kesehatan mungkin ya. Betul. Sadar jadi lebih. Jadi lebih apa ya, lebih teredukasi lah bab kopinya anak-anak dan lebih enak tentunya. Ya pasti memang lebih nggak kerasa ya kalau Lebih sehat. Ya lebih sehat lah, lebih enak buat Dan kopi Indonesia kan terkenal kopi termasuk salah satu kopi yang paling enak. Iya. Itu kopi Indonesia. bahkan dari festival luar juga dari kita banyak yang ikutan Iya, gitu. iya. Banyak banget gitu. Masa orang Indonesianya ngopi saset. Sedangkan produk Kalau ini Om kan punya ini udah brand sendiri ya, ya betul. brand sendiri. Mang Lao ini udah pernah mengikuti acara-acara gitu Om? Yang Ya. apa yang paling Festival berkesan gitu. festival gitu. Ya di paling ya di lokalan ya di Sate waktu itu kan ada apa Bandung apa namanya ngopi Sarawak. Tapi kita nggak ngikut bikin stand di situ, cuman ngumpul aja semua komunitas kopi ngumpul saling sharing gitu ya. diskusi sharing dan lain-lain sehingga ternyata kopi itu memang perkembangannya sangat pesat di Indonesia terutama Jawa Barat ya. Dan kita juga lebih bersyukur karena dengan banyaknya warung-warung kopi di Bandung atau Jawa Barat ya luasnya itu lebih bagus saya pikir karena lebih menyadarkan ya kepada masyarakat. karena Iya sih memang. sekeliling Bandung itu gunung, di lingkup Iya, gunung iya, kan? benar. Dan hampir semuanya itu ditanami kopi. Kalau dilihat dari atas itu dari pesawat tuh kayak gini cekungan gitu. Iya. Betul. Dan sekelilingnya kopi. Ini juga dari Manglayang sampai Kepala Saya itu dari ribuan hektar kopi. Tanaman kopi terus semuanya. Kebunnya udah ribuan hektar. Ini luar biasa banget, kopi udah ibarat Kayak apa dengan ya? ada warung-warung kecil kayak begini, otomatis kan kita lebih mendekat atau merekatkan diri sama petani kita. Karena memang Manglau itu proses sendiri dari awal dari nol. Dari nol lah. dari pasca panen ya, dari petik. Oh, Adapun ada kebun cuman ya belum mencukupi untuk bisa memenuhi kebutuhan di kebutuhan pasar Manglau gitu ya. Otomatis kita mencukupi kekurangannya dari berminta dengan petani-petani setempat. ini Om, kita pengen tahu juga tuh. Terkadang kan kalau saya kan baru-baru ini lagi sama Om. Dulu mah penikmat yang saset gitu. Ya, ya. Saya juga sama. Saya juga. Bertiga sama berarti. Pengen tahu nih Om, saya kan baru-baru juga nih lagi suka-suka kopi. Tapi pengen tahu tuh itu kopi bisa bentuknya jadi kayak gini tuh gimana tuh Om, stimulusnya dari taninya itu sampai Oh, ya. alurnya sampai bisa Dari jadi hulu sampai hilir ya. Ya. Betul. Jadi soalnya penasaran kadang. iya, jadi kopi itu kan tentang proses sebetulnya. Jadi prosesnya Tentang sangat proses. panjang, betul. Jadi dari pertama semai, Semai itu menyemai dari biji. Oh, Oh, penyemai. Saya punya contoh.
sudah persiapkan. Wih, Hebat sekali narasumber kita. Sudah mempersiapkan. Nah ini Nah, namanya biji kopi gabah Nanti di zoom ya. gabah kering ya. Lain itu masih hidup sebetulnya, masih bisa disemai, bisa oh yang Ditanam, yang gini tanam tuh. tuh. Oh. Bentuk Namanya kayak gitu gabah masih bisa. kering, masih ada Gabah kering. batangnya, betul. nih guys, Banyak. di zoom ya. Nah itu bisa disemai. Jadi pertama tumbuh pohon itu dari sebiji ini. Sebiji ini satu pohon ini. Iya, betul. Kalau 2 bisa atau cuma 1? Kalau 2 ya jadi 2. Oh. Jadi di dalam satu buah kopi itu ada 2 biji. Nah, kalau kita mau nanam kopi otomatis kan ada tahapannya. Iya. Pertama kita adalah mempersiapkan lahan untuk semaian. Jadi menyemai kopi. Menyemai kopi. Betul, menyemai Jadi jarak tanamnya sekitar segini. Di baris. Ini bawahnya tanah ya. Iya. Tanah yang Tanahnya ini gembur atau harus gimana nih? gembur. Harus gembur ya. Tuh. Harus gembur dan subur kayak unsur hara. Harus gembur, subur. Setelah itu kurang lebih 30 hari baru berkecambah dia. 30 hari berkecambah. muncul. Muncul bakal daun, bakal pucuk daun, kemudian makin tinggi sehingga bisa ketinggian sekitar 50 sampai 70 cm. Itu udah ideal untuk di ground atau ditanam Di ground atau ditanam berarti dipindah. pindah. Oh, jadi udah. Pindah dicabut, atau ada pula yang menyemainya tidak di tanah lepas tapi ada di polybag kecil. Iya benar polybag. Nah, setelah itu baru ditanam di lahan di kebun dengan jarak tanam Jaraknya jarak idealnya itu sekitar 1 meter gitu nggak? ya harus ada jarak ideal karena ada rentang dahan kopi itu jangan sampai menumpuk begini. Karena akan menghambat secara akar dia akan berebutan makanan, kemudian secara dahan itu juga akan bertumpuk sehingga menghalangi sinar matahari masuk ke Barangkali nggak mengganggu tetangganya lah gitu ya. Nah, Sama kopi. Harus rukun. harus jaga jarak. Jaga jarak Iya. pandemi. Nah sehingga ada jarak tanam ideal gitu. Jadi dari 2 meter 30 ke 3 meter. Jadi 2 meter jaraknya. 2 meter 30 itu untuk jarak antara kopi ke kopi, antara pohon kopi ke pohon kopi yang lain. Jarak yang 3 meter itu untuk kita jalur untuk memetik, memanen. Karena kalau enggak panennya jadi susah karena Benar. Iya. maka terhitunglah dari 1 hektar itu masuknya kurang lebih 1.500 pohon. 1.500 pohon. Nah, kembali lagi ke yang tadi bahwa dari usia tanam semayan Ya, itu dari semai. sekitar 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa digarap. Oh, ya. Waktunya itu membutuhkan Dari 1 nyemai, tahun. dari butuh waktu ya. Karena Dari biji sampai belajar proses banget. Iya. Setelah itu baru dirawat. Nah, musim tanam itu tentunya karena di gunung itu nggak mungkin kita nyiram kan. Iya, betul. Harus segimana menyiram sehektar. Berarti ada perkiraan sampai ke situ. Ya iya, karena petani itu punya ilmu cuaca. Bisa menerawang. Betul, karena Iya, ada masa-masanya musim hujan. Musim Iya. hujan itu di bulan apa biasanya kan? Iya. Maka pada awal musim hujan itu buat petani adalah musim tanam. Musim hujan itu Musim tanam gitu. Jadi musim tanam itu harus di musim hujan. Karena ketika kopi ditanam itu harus dirawat dan masa tanamnya tanahnya harus lembab terus karena perkembangan akarnya masih bayi kan ya. Memanfaatkan hujan itu ya. Betul, karena di gunung itu nggak mungkin disiram. Maka musim tanam adalah musim hujan. Kemudian setelah di ground,
ketika musim hujan, maka ketika habis musim hujan itu si akar sudah mulai kuat. Maka ketika masuk musim kemarau, kopi sudah kuat. Udah kuat. Oh iya. Akarnya udah bagus kuat, sehingga penyerapan airnya udah bagus, sehingga ketika masuk musim kemarau itu tidak rentan mati. Iya. Jadi udah kuat itu kan. Si akarnya udah kuat. Kemudian 2 tahun sampai 3 tahun setelah tanam, setelah pohon bibit kopi di ground ditanam, Ya. itu pohon kopi baru belajar berbunga dan berbuah. Ketika usia 2 tahun di kebun. 2 tahun Om. Ya, Lama itu. ya. Lama. Makanya para petani tuh susah payah merawat. Ya bukan cuma kopi doang gitu kan, tapi berbagai. Cuman yang ini yang lebih istimewa, kopi tuh memang lebih istimewa. Iya. Makanya Soalnya disebut prosesnya. bukan kopi instan. Nah, itu prosesnya Ada juga. prosesnya. Sangat luar biasa. Proses banget itu Om. Proses. Semuanya tentang proses. Kita semua berproses. Nah, tadi untuk apa? Oke. Jarak tingginya tuh berapa? Meter, ya. Kopi kalau dibiarkan itu akan tinggi banget kayak pohon-pohon yang lainnya. Apalagi robusta, dia akan tinggi dari pohon-pohon yang lain, dari arabica. Otomatis ada teknik namanya di topping ya. Topping. Di topping itu dipotong, dipangkas si pucuk atasnya dengan ukuran tertentu, biasanya 1,50 meter sampai 1,80 meter. Sama semuanya. Sehingga tidak tumbuh ke atas tapi ke pinggir. Lebar gitu. Oh, Gitu. jadi sehingga memudahkan Para memetiknya. Kalau dibiarkan tinggi kita harus Ada pohon buah. iya. Jadi, nah kemudian setelah berbunga dan berbuah, Iya. maka harus nunggu sampai merah. Sampai merah, nama baru merah cherry. Cherry, ya. Disebutnya istilahnya ketika sehingga para kita menyebutnya buah kopi merah itu cherry. Cherry sekarang berapa? Cherry itu menahan peribahasa ini Tuh. ya. Obrolan Petani. lah itu ya. Musim panen itu di antara bulan Maret April itu musim panen, karena periode panen kopi itu 1 tahun sekali. Iya, harus nunggu musim panen raya itu di sekitar bulan Maret April sampai kemudian setelah panen raya kan yang dipetik itu hanya yang merah. Nah itu sortir pertama kopi Yang Ya, merah. yang merah Yang- itu. Yang hijau mah biarin aja gitu. Yang hijau dibiarin merah nanti. Berarti kalau metik itu di satu-satu gitu ya? Satu-satu. Yang merahnya saja. Sortir pertama. Berarti yang merah itu yang kualitasnya sudah ideal, sudah bagus. Sehingga rasanya juga diharapkan lebih dapat. Jadi kualitas kopi yang baik itu didapat dari kopi yang matang, yang merah. Proses kedua, periode petik itu bisa sampai bulan Agustus September. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus bisa sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan Periode petik itu. biasanya. 6 bulan tuh proses periode pemetikan kopi. Setelah dipetik, Setelah dipetik, ada proses berikutnya. Sortir kedua. sortir kedua. Masih panjang. Apa itu Om, sortir keduanya? Sortir kedua itu kalau istilah Sundanya dirambang. Dirambang itu si buah si buah kopi merah yang baru dipetik itu dimasukkan ke dalam bak berisi air. Yang ngambangnya berarti kualitasnya kurang bagus. Oh, Maka itu akan dipisah. iya. Masuknya reject. Itu apakah langsung dibuang atau gimana? Om? Enggak, dikumpulin ada pengepul reject gitu. Diolah lagi tapi. Masih laku, Oh, masih tapi laku. tidak layak konsumsi karena biasanya dalamnya itu sudah bolong kena kutu atau dan lain-lain lagi. Itu pasti yang buah ceri yang ngambang itu kualitasnya pasti nggak bagus. Makanya harus pisah.
yang tenggelamnya baru diproses. Ketiga yaitu proses pengupasan kalau mau dikupas. Karena ada dua proses yang harus dikupas, yaitu proses full wash cuci bersih sama proses honey atau nggak dicuci bersih sehingga lendirnya masih ada di sini. Kalau ini mah udah bersih ini. Ya, ini full wash. Ini full wash. Cuci bersih. Fully wash. Full wash. Tuh. Nah, proses keberapa? Ketiga ya? Ketiga. Proses Empat. keempat, kalau full wash ya dicuci. Sebelum Ya, dicuci harus direndam. Berarti proses ketiganya direndam, proses keempatnya dicuci, proses kelimanya dijemur. Kalau itu yang direndam tuh berapa lama? Rata-rata Waktunya. 24 jam. Satu hari. Satu hari semalam. Kenapa direndam? Supaya si lendirnya itu sudah istilahnya bekah, Oh, ya. Udah ngembang. jadi gampang untuk dicuci. Proses kelima. Dan ada sedikit fermentasi. Proses kelima, jemur tadi. Dijemur. Oh, dijemur. Jemur sampai kering. Sehari semalam. Sekering kan? Sekeringnya. Enggak, Hitungannya juga. ada rasio kadar air. Oh. Jadi kopi Ngeri. luar biasa. Silakan Om. iya, harus tahu kan, kopi bisa dikatakan kering. Iya. Itu ketika sudah menyisakan rasio kadar air sekitar 12%. 12%. Cirinya ketika sudah kopi dikupas, saya digigit, itu sudah membatu kayak batu, nggak ada tapak gigi di gigi. Oh, maksudnya itu yang ininya ya Om ya? Iya, ini ada masih ada kulitnya. Ini ada kulit. Itu kulit gabah atau kulit tanduk namanya. Di bawah kulit tanduk ada kulit ari, kulit paling halus. Nah inilah yang di ini. Baru nanti belum kesana. Tenang. Break. Nah, setelah itu Oke. apa tadi sampai mana? Sampai Itu kering kering. ya. 12%. Ketika kopi sudah kering maka aman untuk disimpan. Oh, Digudangkan. Digudang, ya. Digudangkan. Bentuknya masih gabah karena belum dikupas. Digudangkan itu istilahnya ada istilah resting, istirahat dulu. Di resting. Nah, resting gudang. Kalau Karena resting gudang waktunya bisa lama ya? Biasanya. bisa dari mulai sebulan sampai tahunan. Iya. Kenapa kopi harus kering betul ketika sebelum digudangkan? Maka karena ketika kopi belum kering betul ketika digudangkan, maka kadang dari di dalam biji itu ada apa? Larva kutu. Oh, ada kutu. Kadang ada Ya, bolong ada. di situ, ada larva kutu yang ketika menetas itu masih bisa makan Oh. si larva, Si larva, karena si bijinya belum kering benar. Oh iya makanya harus. Ketika masih makan maka dia akan membesar dan menjadi kutu dewasa dan berkembang biak sehingga habislah Merusak ya. Harus saya Wah. buka aja ya. Biasa. Gitu. Prosesnya. Digudangkan. Setelah makanya panjang nih, masih terusin. Ya, silakan. Iya. Seru-seru. Tuh. Nah, setelah digudangkan tadi, maka proses selanjutnya, proses kesekian Iya. itu harus ketujuh itu harus dikupas Satu-satu. enggak. Nah, ada. Kalau mau boleh Kalau mau nggak mau dibawain sekintal. satu kental tuh. Dikupas satu-satu. Ada pakai alat apa? Oh, tadi ketika kupas kulit buah Oh, yang pertama. itu ada mesin namanya mesin pulper. Pulper di pulping ya. Kemudian setelah itu ada proses kupas berikutnya setelah gabah kering. Keringnya. Itu ada namanya mesin huller. Di huling ya. Yaitu kupas kulit gabah, Kulit gabahnya. tanduknya sehingga hasilnya menjadi green bean, biji kopi green bean karena warnanya hijau keabu-abuan. Nah, setelah jadi green bean itu ada proses selanjutnya yaitu sortir. Sortir lagi. Nah, ini yang belum ada mesinnya. Di dunia nggak? Yang saya tahu ya, Iya. sortir itu hand sorting, harus pakai tangan. Wah, Ya, luar biasa. karena belum ada mesinnya yang saya tahu.
karena Iya. harus detail betul, harus mulus-mulusnya, terhindar dari yang defect rusak, dari yang pecah, dari yang bolong kutu, dari warna hitam, putih, coklat, itu maksudnya ke defect rusak. tadi. Berarti belum ada alatnya. Ada, mana ada kopi alat yang bisa Iya. sedetil itu, belum ada selain itu. Iya. Tapi sebelum dipotong, berarti yang proses ini tuh masih dari tani, belum masuk ke, ibaratnya kan ada tani, ada Prosesor istilahnya. oh Prosesor. Jadi ada petani sekaligus prosesor. oh Ada petani saja, ada prosesor saja. Betul. Kayak Manglau itu masuknya prosesor. Dan tani. Dan Iya. petani juga sebetulnya. Cuman Ya. harus fokus sebetulnya tani ya tani. oh iya Prosesor ya prosesor. Tapi ada juga sih yang merangkap gitu ya. semua. Mantap sekali. Oke, lanjut yang apa? Ke-8. Setelah Udah setelah panjang tuh. menjadi green bean maka ini kan masih mentah. Kalau Iya. beras mah berasnya ya. Iya. Beras itu harus ada proses berapa? 8 ya, Delapan. Ke-8 yaitu proses roasting. Ini ada lagi Oh, di mesinnya. roasting. Di roasting. Iya. Maka sampai menjadi roasted bean, biji sangrai. Oh iya yang udah disangrai ya. Biji sangrai ini menjadi ini. Oh, agak hitam. Agak Coklat. coklat ya. Coklat bukan hitam. Berarti ya roasting juga mempengaruhi ini ya, mempengaruhi kualitas kopi juga. Betul. Ada yang bilang proses dari petik sampai green bean ini bisa menentukan kualitas kopi sekitar 60%. Wow. Karena ada juga ketika jemur caranya berbeda-beda. Ketika Iya. masing-masing prosesor itu punya resep Punya resep sendiri, sendiri. punya rahasia dapur Iya. sendiri ini dalam hal memproses. Om, Itulah kita yang masuk jadi- ke segmen terakhir. Satu kata dong Om untuk ya ibarat katanya motivasi para penikmat kopi apa sih gitu. Iya. Indonesia itu surganya kopi. Oke. Jadi ya minumlah kopi Indonesia. Sip. Itu aja Om. Iyalah. Tepuk Kopi tangan Indonesia dulu, tuh Om. yang terbaik. terbaik, Indonesia makanya. terbaik. Maka nikmatilah karena kita tinggal di Indonesia, semuanya nomor satu gitu. Itu. Intinya Termasuk cintai- kopinya. cintai produk kita sendiri ya. Dan sayangi lambung Anda. Nah itu bener-bener makanya buat para pecinta kopi tuh harus ibaratnya pak masyarakat tuh harus lebih apa ya lebih sadar gitu akan Iya. kesehatan kita, terus produk kita tuh ada yang lebih baik gitu dari kita tuh yang lebih baik yang Oke lah, saudara pendengar Potsuna, Ya. jangan lupa mampir ke sini. ya. Alamatnya di mana nih Om? Warung Kopi Manglau. Itu ada di map juga ya. Di map. Tinggal di search aja. Nanti kita share. Kemudian alamat pastinya di Pasir Kunci RT 1 RW 8 Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Bandung Timur. Bandung Timur. Itu ya. Kita itu mungkin ya Oke lah. sedikit apa ya wawasan buat kita, edukasi buat kita. Bukan dari- sedikit, Oh banyak. iya banyak banget ya. Tadi juga Banyak sampai udah nggak apa ya, banyak banget lah pokoknya yang harus dikupas lagi. Cuman itulah diantaranya tentang kopi. Nah, untuk teman-teman yang misalkan mau share atau undang siapa untuk topik-topik apa, nanti bisa di komen. Oke. Dan terima kasih juga buat Om Teni yang sudah Sama-sama. berbagi ilmu kepada kami yang belum tahu. Nah, khususnya saya pribadi itu. Saya masih belajar. Oke. Sekian ya, Bre. Yo, sekian aja lah. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Kananya and See you next time and peace.